dahulu kita mengenal apa sih komunikasi. Komunikasi atau communication menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti berbagi. Komunikasi adalah proses pertukaran kata atau gagasan dan perasaan atau penyampaian pesan di antara dua orang. Dalam proses komunikasi bisa secara verbal atau lisan dan nonverbal atau menggunakan ekspresi. Komunikasi sangat berperan penting pada pendidikan anak usia dini karena dengan menggunakan komunikasi dapat membangun dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Karena itu, komunikasi memiliki implikasi dalam perkembangan anak secara menyeluruh. Implikasi berarti akibat, efek maupun dampak dari komunikasi. Implikasi komunikasi berkaitan dengan komunikasi yang efektif antara guru, orang tua, dan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sehingga menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang positif. Implikasi komunikasi dalam perkembangan anak. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial berkaitan dengan bagaimana melalui komunikasi yang efektif mendukung anak belajar untuk memahami dan merespon perasaan orang lain. Misalnya ketika anak bermain, anak belajar berbagi mainan dengan temannya. Yang kedua, aspek emosional. Aspek emosional berkaitan dengan pengelolaan emosi anak, di mana ketika orang tua atau guru menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Misalnya anak merasa didengar, dipahami, dan diterima dengan baik, akan mengembangkan kepercayaan diri dan mengajarkan pengelolaan emosi yang baik dari anak. Yang ketiga, aspek kognitif. Komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan kognitif anak, di mana melalui komunikasi yang efektif, anak akan belajar kosakata-kosakata baru dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak. Implikasi komunikasi dalam perkembangan anak lebih lanjut. Yang pertama, pengembangan bahasa dan keterampilan komunikasi anak, di mana melalui komunikasi yang efektif, baik dari guru dan juga dari orang tua, akan membantu anak dalam meningkatkan pengembangan bahasa, di mana anak akan belajar kosakata-kosakata baru. Selain itu juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi anak. Yang kedua, pembentukan hubungan sosial yang sehat, di mana melalui komunikasi yang efektif, baik dari guru, orang tua, maupun dalam lingkup permainan anak dengan teman sebayanya, melalui komunikasi yang efektif ini dapat membentuk hubungan sosial yang sehat dari anak, di mana misalnya ketika anak bermain dengan teman-temannya, anak bisa untuk saling mendengarkan, saling berbagi permainan, akan dapat membentuk hubungan sosial yang sehat antara anak dengan teman-temannya. Selain itu juga di antara guru dan orang tua, di mana ketika melalui komunikasi yang efektif ini, anak merasa didengar, anak bisa mengungkapkan pendapatnya, akan membuat anak merasa nyaman untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat terhadap orang tua dan gurunya. Sehingga melalui komunikasi yang efektif ini akan dapat membantu anak dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, peningkatan kecerdasan emosional anak. Nah, melalui komunikasi yang efektif, baik dari guru, orang tua, maupun dari lingkup pertemanan anak, akan membantu anak dalam pengelolaan emosinya. Di mana contohnya ketika anak mengungkapkan pendapat kepada orang tua maupun guru, anak merasa dengar, anak merasa dipahami, dan anak dibebaskan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, maka akan membantu anak merasa nyaman untuk mengungkapkan emosi yang ada di dalam diri anak. Yang keempat, pembentukan identitas dan konsep diri yang positif. Membentuk identitas dan konsep diri yang positif pada anak usia dini, guru dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pengakuan dan penerimaan. Mengakui dan menerima setiap pencapaian anak, sekecil apapun itu, akan membangun kepercayaan diri anak. Yang kedua, pengalaman positif. Pengalaman positif dapat membantu anak memahami dirinya sehingga ia merasa mampu dan kompeten. Yang ketiga, eksplorasi dan ekspresi diri. Memberikan ruang kepada anak untuk mengekspresi minat dan bakat anak, anak akan mampu memahami diri anak itu sendiri. Yang kelima, stimulus kognitif dan kreatif. Stimulus kognitif merupakan proses perangsangan otak melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Sedangkan kreativitas melibatkan
kemampuan untuk menghasilkan inovasi, ide, serta solusi yang baru. Dalam konteks ini, perlu mengembangkan stimulus kognitif dan kreatif pada anak usia dini dengan memberikan permainan-permainan yang mendorong memecahkan masalah dan menyediakan bahan-bahan seni yang memungkinkan anak untuk berkreasi. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan kemandirian. Motivasi merupakan dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk bertindak dan belajar. Sedangkan kemandirian merupakan kemampuan untuk mengambil inisiatif bertindak secara mandiri. Motivasi dan kemandirian dapat dibentuk melalui tindakan-tindakan sederhana oleh guru seperti memberikan pujian, memberikan tanggung jawab kepada anak, serta merayakan pencapaian-pencapaian bersama.